Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pada Motor. Kali ini kita membahas tentang sepeda motor Jupiter ya, dengan kendala ataupun keluhannya itu apa? Lampunya mati. Tapi katanya untuk arusnya itu sudah didesekkan, entah itu ditempatkan di bengkel mana, kita kurang mengetahui. Dapat terlihat pada bagian ini kiprok ya, ataupun regulatornya ini sudah diacak-acak ataupun dirubah-rubah ya. Kita perdekat kembali. Ya, jadi dari bagian ini untuk yang kuning, kabel kuning yang buat lampu ini itu di jumper ya, dijumperkan ke bagian ini kabel merah yang menuju ke kunci kontak ya, yang ke bagian sini untuk menuju ke bagian kunci kontak. Untuk rangkaiannya saja ini sudah salah kaprah ya. Jadi pengeluaran yang didapatkan dari spool ya, dari spool sana sebelah kiri itu kan harusnya distabilkan terlebih dahulu melewati pada bagian jalur kiprok ya. Nah, setelah dari kiprok baru dibagi menuju ke bagian tiap-tiap lampu ya, antara lampu depan dan di bagian lampu belakang. Tetapi pada bagian ini itu tidak diikutkan ke bagian kiprok ya. Untuk kabel kuning ini langsung menuju ke bagian ini ya, yang menuju ke mana ini, kunci kontak ya. Ini yang menuju ke bagian kunci kontak bagian ini. Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan penyakitnya itu ada di sini? Pada saat orangnya datang itu untuk meminta dicas akinya, tapi ketika dibongkar untuk di bagian akinya, saya pegang di bagian sini, itu akinya itu panas ya, pun terlalu tinggi suhunya. Jadi saya mencurigai adanya kejanggalan pada sistem kelistrikannya. Setelah dilakukan proses pengecekan dengan menggunakan avometer, ya, ternyata benar dugaan yang saya dapatkan, yaitu arus yang keluar yang menuju ke bagian sistem pengisian di baterai di sini itu ternyata tegangannya itu melebihi kapasitas yang diharuskan ya. Jadi untuk standarnya kan itu mungkin maksimal 15 volt ya. Tapi pada saat melakukan proses pengecekan itu terdapat lebih dari 15 volt, bahkan mencapai ke angka 20. Di sini sudah saya siapkan alat ya, voltmeter untuk melakukan pengecekan pada sistem kelistrikan ya. Kita ke bagian ini dulu ya, bagian 200 V, agar kita bisa mengetahui ya, kalau kita tempatkan di 20 ini nantinya itu akan mengakibatkan error pada bagian ini ya, karena pada sistem pengisian di sini itu melebihi dari kapasitasnya ataupun melebihi dari 20 volt. Maka kita pasang apa, ukuran ya, untuk ukurannya itu di angka 200 volt ya. Jadi nanti kita coba untuk melakukan proses pengecekan. Oke, nanti saya tempatkan posisi alatnya itu di sini, dan di sini itu ada kabel
merah sama hitam yang ditujukan ke bagian aki ya, ataupun di bagian pengisiannya. Oke, ini kemungkinan merah itu positif ya, ini merah positif dan yang hitam negatif ya. Ya seharusnya ya begitu. Untuk positif merah, yang hitam itu negatif ya. Kita sambungkan seperti ini ya, kita cek. Nah, biar tidak susah, saya siapkan untuk jumpernya ya, ataupun kabel jumpernya. Oke, kita sudah siapkan kabel jumper ya. Di sini itu yang konektor hitam ke ini ya, yang kabel hitam, dan ini yang merah ke merah, dan di bagian ini ya untuk ujungnya biar kita tidak memegangi ya, kita capitkan ke bagian ini ya, alat pengukurnya. Yang satunya juga sama, yang satunya juga menuju ke alat pengukurnya ya, dari kabel pengukur. Di sini kita lepaskan seperti ini saja ya, dan nanti kita lihat hasil pengukurannya itu berapa volt yang didapatkan. Oke, kita coba untuk nyalakan terlebih dahulu. Oke, ini menunjukkan pada bagian ujung di sini itu terdapat yang namanya min ya. Min itu berarti menandakan jalur ini itu terbalik, yang harusnya yang kabel hitam ini plus ya, ini harusnya min ya, ini kabel hitam harusnya min, tapi ternyata adanya aliran plus ataupun aliran positif, dan kabel yang merah di sini itu harusnya itu aliran positif ya, tapi ternyata didapatkan aliran negatif. Makanya pada pembacaan di alat ini itu menandakan min ya. Coba kita balikan yang dari sini, nah yang min ke plus untuk ke alatnya ya, kita ubah. Oke ya, jadi dapat dilihat untuk jalurnya saja itu sudah salah kaprah ya. Ini mungkin dari bengkel abal-abal, nggak tahu dari mana ya, untuk diperbaikannya. Katanya udah digesekan, saya tanya gesekan apanya, pengapiannya apa, untuk kelistrikan bodinya katanya apa kelistrikan bodinya, tetapi saya cek ternyata malah nggak karuan ya. Ini coba kita cek, kita lakukan proses gas pada sepeda motornya, kita perhatikan pada pengukurnya. Oke, dapat terlihat mencapai ke angka 20 volt ya, berarti menandakan pada sistem kelistrikannya itu sudah salah kaprah ya. Oke, jadi untuk kelistrikannya itu sudah sangat salah, jadi kita harus lakukan proses perbaikan di sistem kelistrikannya ya. Oke, kita lepas lagi untuk jumper-jumpernya. Dan yang harus kita perbaiki adalah di bagian sini, dan merubah kabel yang di sini ya. Ini yang kabel warna merah ini harusnya positif, tapi terdapat aliran negatif, jadi ini terbalik untuk suplai arusnya ya. Dan dapat diperhatikan yang dari kabel kuning dari kiprok di sini itu tidak ada untuk kabel kuning itu tidak masuk ke bagian kiprok ya, jadi ini dilangsungkan ke kunci kontak. Ini sudah sangat salah dan harus kita perbaiki. Nanti kita lakukan proses pengecekan pada bagian ini yang kabel warna merah yang dari kiprok itu untuk sistem pengisiannya.
Ya, dapat kita lihat di sini itu kita harus merubahnya kembali karena untuk skema kelistrikannya itu sudah salah dan harus diperbaiki. Kalau kita tidak perbaiki pada bagian ini, yang pasti aki itu akan rusak ya, ataupun korslet di bagian dalamnya karena menampung beban yang berlebihan. Jadi eh, tidak mungkin pada sistem kelistrikan pada di aki, nah itu melebihi ataupun menerima kapasitas yang melebihi dari apa yang dia punya ya, yang harusnya 12 volt paling maksimal itu dikasih 15 volt, ternyata dikasih 20 volt, ya sudah pasti ya meletre. Nah, kita lepas pada bagian yang menuju ke kunci kontak ya. Ini kabel yang menuju ke kunci kontak itu didapatkan dari kabel kuning yang harusnya menuju ke bagian kiprok terlebih dahulu, tapi dilangsung ya otomatis aliran listrik ketika digas pun juga mengikuti ya. Oke, kita lepas dan kita cek di bagian sini untuk kiprok ataupun regulatornya. Ini kabel kuning untuk kelistrikan lampu ya, ataupun lampu kepala ya, ataupun senja. Ini kan juga mengikuti dari sini. Kabel hitam untuk Yamaha itu adalah negatif, kabel putih itu spool pengisian ya, dari spool pengisiannya. Jadi nanti pada bagian yang dari kabel putih di sini, ya untuk kabel putihnya itu didapatkan untuk mengatur menuju ke bagian aki, tapi melewati dari yang namanya kiprok terlebih dahulu. Jadi diatur dulu ya, ataupun arusnya itu dikecilkan, distabilkan. Dan yang kabel merah di sini itu didapatkan untuk menuju pengisian ya, ataupun ke bagian aki. Jadi listrik yang didapatkan dari apa spool itu dialirkan ke sini ke kiprok baru ke aki ya, melewati dari kabel warna merah di sini. Oke, kita coba pasangkan lagi ini yang menuju ke kabel kabel soketan ini ya, kuning menuju ke lampu. Kita pasangkan. Oke, dan kita lepas dulu untuk kiproknya. Kita mau melakukan pengecekan pada bagian kiproknya. Kita pasangkan soketnya dan kita lakukan proses pengecekan. Ya, kita tempatkan di 200 ya, tetap ya. Kita pasangkan ke bagian soket yang warna hitam ya, yang dari alatnya itu warna hitam menuju ke hitam untuk di jalur kiproknya ya. Kita pasangkan seperti ini. Dan yang kabel merah dari alat ini dipasangkan ke kabel merah juga ya, ke bagian sini. Oke, dan kita nyalakan mesin untuk melakukan proses pengecekan apakah untuk tegangannya itu masih dapat keluar atau sudah tidak. Ya, nanti kita coba untuk melakukan gas ya, untuk mengetahui berapa tegangan yang dihasilkan ketika kita melakukan proses gas tinggi ataupun RPM tinggi ya.
Jadi untuk RPM tinggi itu harus maksimal itu 15 volt. Tapi karena ini menggunakan knalpot gearbox, saya harus menutupnya terlebih dahulu ya, biar tidak berisik dimarahin orang tua. Ya, dapat terlihat untuk di kelistrikannya, untuk kiproknya itu memang sudah error ya, sudah rusak. Jadi harus dilakukan penggantian pada kiprok ya. Jadi untuk sistem pengisiannya itu sudah rusak, harus diganti kiproknya ataupun regulatornya. Jadi cukup seperti itu saja dari saya. Nanti tinggal kita tunggu orang yang punya buat konfirmasi ya adanya kejanggalan pada sistem kelistrikannya. Jadi untuk aki ya, untuk aki kemungkinan untuk aki itu sudah rusak ya, karena mendapatkan arus yang berlebihan dan sampai akinya itu panas ya, ataupun seperti udah kebakar, sangat panas. Kita cek untuk tegangannya dari aki ya. Oke, kita cek tegangan aki di angka 20 ya, untuk selektornya ataupun pemilihnya itu di angka 20, dan kita hubungkan tes 12,56 ya, berarti ini menandakan aki mungkin masih bisa digunakan, dan kita coba menggunakan yang namanya test pen. Oke, kita cek dengan test pen. Oke, untuk di test pen juga untuk di ini masih normal ya. Kita cek jalur pengisian yang menuju ke bagian ini ya. Jadi tadi kan itu ada kesalahan untuk alurnya ataupun aliran listriknya. Ya, jadi untuk kabelnya ini masih terbalik, nanti harus kita rubah biar pemasangannya tidak bingung ya, yang harusnya kabel positif jadi negatif. Ya, seperti ini. Nah, ini harus kita rubah untuk jalurnya ataupun warna kabel biar sesuai dengan standarnya ya. Yang merah positif dan yang hitam itu adalah negatif ya. Ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bahaya, nanti kalau ada mekanik yang nggak tahu ini dikiranya negatif ya dipasangkan ke sini, ya nantinya akan mengakibatkan aki itu koslet ya ataupun rusak. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.